Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati, BP 19010030. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian persediaan. A. Definisi. B. Klasifikasi. C. Cakupan barang. D. Sistem pencatatan periodik versus perpetual. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan aset yang satu, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. 2. Dalam proses produksi untuk penjualan. 3. Dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Klasifikasi. Klasifikasi persediaan sangat tergantung pada nature of business, entitas. Klasifikasi persediaan perusahaan manufaktur. Work in process, inventory, berpengaruh pada finished good inventory, barang jadi, dan raw material inventory, bahan baku, bergantung pada work in process. Kembali ke in process, inventory. Bagian entitas jasa. Biasa biaya jasa yang belum diakui pendapatan diklasifikasikan sebagai persediaan. Cakupan barang dalam persediaan. Kapan mengakui persediaan? Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan saat setelah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Klasifikasi barang dalam persediaan mencakup barang pada suatu entitas dan miliknya, barang pada suatu entitas tapi bukan miliknya, barang milik entitas namun tidak ada padanya. Kesulitan pada penentuan perpindahan hak kepemilikan berpengaruh pada barang dalam transit dan barang konsinyai. Cakupan dalam persediaan barang dalam transit. Tanggung jawab finansial diindikasikan dari istilah pengiriman shipping term yang biasanya diistilahkan dengan free on board (FOB). FOB destination, biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga menerima barang. Pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transaksi. FOB shipping point, biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan. Pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Cakupan barang dalam persediaan. Penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut dalam persediaannya. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Pihak penjual yang dititipkan barang tidak mengakui barang itu dalam persediaan. Cakupan barang dalam persediaan. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah beralih, seharusnya risiko dan manfaat dari kepemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Bagaimana jika penjual masih memegang risiko dan manfaat dari kepemilikan atas barang tersebut? Penjual masih harus mengakui kepemilikannya dan atas barang tersebut dan tidak terjadi pengurangan atas persediaan penjualan. Cakupan barang dalam persediaan. Penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjual dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaannya. Penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi mencatat penjualan pada nilai penuh dan membentuk akun penyisian atas estimasi pengembalian penjualan atau tidak mencatat adanya penjualan hingga dapat diperkirakan tingkat pengembalian oleh pembeli. Pengukuran persediaan. Biaya pembelian, biaya lainnya, biaya konversasi dalam bulat lingkaran biaya persediaan. Sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Sistem pencatatan Inventory Cost Law. Sistem perpetual, pencatatan up to date terhadap persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sedangkan sistem periodik, kuantitas persediaan ditentukan secara periodik hanya pada saat perhitungan fisik stock of name. Perpetual sistem, pembelian dicatat dengan mendebit akun persediaan. 2. Ongkos angkut, pembelian dicatat dengan debit persediaan. Pengembalian barang, retur dan potongan dengan mengkreditkan persediaan. 3. Pada saat akun beban pokok penjualan didebitkan dan akun persediaan dikreditkan.
Periodic system. 1. Pembelian dicatat dengan mendebit akun pembelian. 2. Persediaan akhir ditentukan dengan perhitungan. 3. Perhitungan beban pokok penjualan. Sistem pencatatan persediaan perpetual dan periodik. Transaksi pembelian jika di perpetual persediaan terletak di debit, kas atau utang terletak di kredit. Sedangkan di sistem periodik, pembelian terletak di debit, kas atau utang terletak di kredit. Transaksi kedua, retur pembelian dan potongan harga. Pada sistem perpetual, utang terletak di debit, persediaan terletak di kredit. Pada sistem periodik, utang terletak di debit, retur pembelian terletak di kredit. Dan selanjutnya beban angkut. Beban angkut pada perpetual, persediaan terletak di debit, kas terletak di kredit. Sedangkan sistem periodik, beban angkut terletak di debit, kas terletak di kredit.